masalah mencuri atau melarikan itu enggak sinkron gitu loh. Makanya itu, Adat aslinya yang mau saya tanya. ini yang akan saya luruskan dari etimologi yang digunakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Bang Omeng atau nama kerennya Bang Komeng. Saya suka dialog sama beliau ini karena memang pemikirannya yang kalau di dunia filsafat pemikirannya saya akui sekali luar biasa. Tetapi bagi kebanyakan orang mungkin beliau dianggap nyeleneh ya. Tapi ternyata bagus sekali. Satu hal yang ingin saya tanya nih. Ya. Satu hal yang ingin saya tanya pendapat beliau tentang dulu sering terjadi bahkan lazim sekali orang bisa melakukan hubungan dengan budaknya. Apakah di zaman sekarang ini ada keadaan yang merefleksikan itu? Yang mungkin masih bisa seperti itu. Anda punya pendapat itu, Pak? Saya punya pendapat itu, tapi dalam kesempatan ini saya tidak bisa mengutarakannya karena perdebatan antara Sunni dan Syiah di NKRI yang sama-sama kita cintai ini itu masih berkutat dalam persoalan itu. Nah, saya tidak ingin. Sehingga Oke. saya rasa bahwa ini kurang pas untuk saya bicarakan. Mungkin kita perlu sesi yang lain dengan pendekatan yang berbeda sehingga tidak ada ketersinggungan satu dengan satu yang lain. Saya ingin membicarakan ini dari segi sejarah. Ya. Anda sangat paham tentang sejarah. Saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda. Kemudian apa saran Anda kepada masyarakat ini secara umum supaya mereka bisa mengambil tindakan yang tepat, bukan menghakimi orang, tapi untuk dirinya sendiri. Makanya saya paham untuk menjawab itu pendekatannya pasti pendekatan sejarah. Jika tidak melalui pendekatan sejarah, maka pendekatan normatif yang paling pas. Hanya saja mengutarakan hal itu dalam keadaan sekarang ini itu kurang pas. Kenapa? Karena percecokan antara Sunni dan Syiah saat ini di berbagai media itu sedang ribut-ributnya dalam titik poin itu, sehingga kurang pas untuk itu. Saran saya untuk masyarakat agar tidak mengecewakan Bang Andri, saran saya untuk masyarakat, silahkan jalankan sesuai dengan keyakinannya. Yang Sunni silahkan jalankan, yang Syiah pun silahkan jalankan. Nah, yang memiliki budaya, misalnya ada orang Lombok, ada orang Bugis, ada orang Bali, ada orang Jawa dengan kejawennya, ada orang Sasak misalnya dengan waktu itu, silahkan jalankan sesuai dengan keyakinannya. Yang penting adalah menjalankan itu sesuai dengan ilmu dan keyakinan. Oke, Pak. Oke. Jadi kalau harus mengutarakan pendapat saya khawatir karena tema sekarang ini kurang pas. Mungkin ada sebaiknya kita mencari tema-tema. Oke, gini. Oke, berarti Anda mulai sedikit menjaga diri dari perkataan-perkataan yang akan menjadi diskusi panjang ya di masyarakat. Oke, karena kita di Lombok, Pak. Pendapat Bapak tentang kawin curi. Nah, Lombok kan adatnya selama ini menikah dengan cara istilahnya ya dalam tanda kutip mencuri, mengambil si perempuan, baru setelah itu ada sejati selabar. Mungkin Anda bisa jelaskan itu. Kita tutup yang tadi nanti kita bicarakan tanpa online ya. Kita offline saja itu. Sekarang kita ada Lombok. Tapi sebentar dulu saya minta pegawai saya ini memindahkan background itu ya. Itu ya Allah. Ini menandakan. Ya tapi nggak apa-apa lah, biarin kita aja. di musola ini Pak, jadi Ya. wajar ketika ada tempat sarung. Silakan Pak. sholat dan semua. Pendapat sini Pak. Nah, karena kebetulan ini teman-teman ya, kita juga sedang bersama seorang tamu dari KUA. Ya, KUA ya. Kita akan sapa beliau dulu sebelum kita ke Bang Komeng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abangku yang sejak lahir sudah ganteng. Oh iya dong. Ini namanya Bang Rizkon. Oke. Abang, Bagaimana? bisa cerita sedikit Bang latar belakang Abang supaya kita memperkenalkan kepada masyarakat. Ini temanya menarik sekali. Sebenarnya tadi kita mau bahas tentang majikan dan budak. Sekarang kita pindah kawin dengan cara mencuri. Oh begitu. Oh iya. Iya
tradisi di masyarakat kita di Lombok ini khususnya, saya tidak tahu nanti itu Bang Omeng itu yang itu ya sejarahnya dari mana gitu kan. Tapi bahwa masih sampai sekarang tradisi mengambil perempuan untuk dinikahi itu atau dikawinkan oleh si laki-laki itu dengan cara dicuri, bukan dipinang ataupun diminta, karena sebagian masyarakat menyebut kalau diminta emang anak ayam diminta. Oh gitu ya. Iya. Dan bahwa dengan cara selarian mencuri merari itu menunjukkan bahwa calon si laki-laki itu adalah orang yang kesatria yang mampu mencuri calon istrinya itu untuk dia nikahi itu dan menunjukkan kelelakiannya. Oke. Saya nanti akan bertanya kembali kepada Bapak. Ada satu hal yang mungkin di dalam syariat itu perlu digarisbawahi. Tapi nanti saya mau ke Bang Omeng dulu. Ya. Oke Bang Omeng, kita lanjutkan. Mungkin Anda bisa sedikit memberikan gambaran tentang bukan tentang kain yang ada di belakang ya, tentang sejarah kok bisa terjadi dan sampai saat ini tradisi mencuri perempuan istilahnya. Dan ini terkenal sekali. Ya, viral banget itu sebenarnya. Bisa dijelaskan, Bang? Terima kasih. Saya ucapkan tadi sudah disinggung sedikit sama Iriskon bahwa mencuri perempuan atau merari lah, bukan mencuri. Mencuri itu kan istilah kita, tapi itu merari. Jadi tolong dibedakan antara mencuri dengan merari. Dari mana hukumnya dia berbeda. Kalau merari ini memang harus dilarikan perempuan itu sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan orang tua untuk dinikahi. Nah, kalau mencuri itu kan sudah pasti tanpa sepengetahuan orang kita mencuri. Tapi dia berbeda dengan merari ini. Merari ini bisa sepengetahuan orang tua, sepengetahuan tetangga, bahkan pengetahuan kerabatnya bahwa dia akan kawin lari untuk menikah itu ya. Begini. Ini akan terkait dengan pertanyaan berikutnya, Bang. Tentang selabar. Selabar itu kalau tidak salah memberi kabar. Kalau dia dikasih tahu kan tidak perlu ngasih kabar. Berarti masalah mencuri atau melarikan itu tidak sinkron gitu loh. Makanya itu, adat aslinya yang mau saya tanya. Ini yang akan saya luruskan dari etimologi yang digunakan itu. Oh, gitu. Mencuri ini adalah jelas etimologi Indonesia dalam kamus besar bahasa Indonesia. Merari itu adalah milik orang Sasak. Yang makna terkandung dalam dua kata ini berbeda. Nah, kalaupun misalnya tadi akan ada selabar, ini sebentar dulu, kita harus bahas dulu merari ini, gitu loh. Berbicara mengenai masalah sejarahnya, jujur saja, saya belum menemukan satu literasi yang cukup representatif yang membicarakan tentang bagaimana asal muasal, siapa yang melaksanakannya pertama kali, kemudian di mana terjadi pertama kali, siapa pelakunya. Ini saya belum menemukan literasi yang cukup representatif. Tetapi dari kajian budaya ini akan kita temukan jawabannya. Contoh misalnya kajian budayanya seperti ini. Bagi orang Indonesia yang namanya gubuk itu, bagi orang Nusantara yang namanya gubuk itu rumah. Pak, mampir di gubuk saya, itu rumah Pak. Di mana ada satu keluarga, satu kepala keluarga, dan anggota keluarga yang lainnya. Tetapi bagi orang Sasak, yang namanya gubuk itu adalah tatanan masyarakat. Tatanan masyarakat. Nah, ini jembatan saya untuk mencuri tadi. Nah, itu dia diakui sebagai warga gubuk itu. Misalnya gubuk A. Kampung Ya, kalau kampung. bahasa sekarang. Nah, benar, Rizkon. Jadi, kalau bahasa sekarang itu kampung. Tapi menurut orang Sasak itu gubuk. Gitu. Di mana ada ketuanya, ada kepalanya, ada yang paling berwenang. Oke. Dan mereka menjadi satu rumpun. Sekarang Nah, saya tanya, padanan gubuk bahasa Indonesia dengan Sasak apa? Bukan. Saya harus mengkristal dulu ke jawaban yang menarik tadi itu. Tidak, supaya dimengerti oleh halayak rame.
Kan gubuk Anda padankan dengan kampung. Benar. Itu masalah bahasa. Ya. Nggak bisa merari sama menikah sama mencuri. Kalau Anda membuat padanan kata, gubuk itu sama dengan rumah reot mungkin. Apa dalam bahasa Sasak gubuknya? Gubuk yang dimaksud oleh bahasa Indonesia. Bale. Ya sudah. Jadi dalam bahasa Sasak itu bale. Ada yang namanya gubuk itu sekumpulan bale-bale. Yang di sana ada masyarakatnya. Dan itu menjadi satu anggota mereka. Nah sehingga kenapa dikatakan merari? Kenapa dikatakan lari? Tidak semua, sekalipun diketahui misalnya sama orang tuanya dia akan menikah, diketahui sama teman sejawatnya dia akan menikah, tidak semua seluruh warga gubuk ini paham bahwa dia pergi untuk nikah tadi itu. Nah sehingga, dan kalaupun dia minta izin, maka karena ini sudah merupakan satu kesatuan dengan tatanan budaya dan adat yang luar biasa, tidak mungkin minta izin ke semuanya. Tidak mungkin, karena mereka sudah satu tubuh. Nah akhirnya kemudian dibawalah lari, merari istilahnya. Dari itu terjawab kalimat Bang Andre tadi itu. Kenapa ada selabar? Memberitahukan. Karenanya selabar bukan ke orang tuanya, tetapi ke kepala lingkungannya, kepala gubuknya, Pak. Jadi selabar itu dia tidak ke orang tuanya. Kalau itu dipadankan, dia mengambil dari satu keluarga, maka sasaran pemberitahuan adalah orang tua. Tapi selabar ini dilakukan oleh kepala gubuk yang di sini ke kepala gubuk yang di sini. Kepala gubuk laki-laki Ke kepala calon mempelai laki-laki laki ke kepala gubuk perempuan. Nah, dengan satu asumsi bahwa seluruh anggota gubuk itu diwakili oleh kepala kampungnya, kepala gubuknya, bahwa oh ya, dipahami bahwa dia merari. Dia dan akan nanti kepala gubuk itu yang menginformasikan ke orang orang tuanya, tua atau keluarga yang bersangkutan. perempuan. Jika keluarga yang bersangkutan belum tahu, tapi kalau yang sudah tahu dimaklumi. Bagaimana memaklumkan kepada seluruh hadetoran yang lain. Nah dari itu ini mampu akan menjawab seluruh rentetan berikutnya. Mulai dari selabar, serung-serang, nyongkolan, mampu. Itu sosialisasi. Dalam bahasa kerennya publikasi. Oh ya, seperti YouTube ya, dipublikasikan ya. Kurang lebih seperti itu. Oke Bang Komeng, terima kasih atas jawabannya. Anda ternyata di balik senyum dinginnya itu tersimpan kecerdasan yang cukup fenomenal. Mungkin karena rokoknya sudah datang ya. Saya tadi janji mau tanya sama Bang Rizkon. Bang Rizkon sebagai orang KUA terkait dengan merari ini ya. Sekarang juga kan ada istilah, sudah banyak nih teman-teman kita yang tidak melarikan tapi melamar. Melamar ini dulu yang mau saya tanyakan. Kalau perempuan sudah dilamar secara syariat ya, tidak boleh lagi dilamar oleh orang lain. Seandainya ini Bang, orang ini udah dilamar tetapi laki-laki lain melarikannya, bagaimana itu? Memang Mana yang akan diberikan secara adat maupun secara syariat? Iya, jadi memang secara syariat sebagaimana yang kita pahami itu, memang jika seorang perempuan sudah dilamar, maka dia tidak boleh dilamar lagi oleh yang lain. Gitu kan? Iya. Kemudian kalau terjadi kemudian, dan itu memang terjadi juga gitu kan, bahkan bukan dilamar, yang terjadi itu sudah dicuri untuk dinikahi, dicuri lagi sama laki-laki lain, gitu kan. Yang jelas karena ada persoalan adat dalam hal itu, biasanya itu menyangkut dengan masyarakat yang disebut oleh Bang Omeng tadi itu, cara kita bermasyarakat itu, sehingga kadang-kadang di sana sering terjadi kisruh, ribut, gitu, ribut. Karena memang kalau sudah dilarikan secara adat, maka lewat dari maghrib ya, maka itu sudah dihitung merari atau menikah, untuk dinikahi gitu kan.
Ya. Maka ketika kemudian Secara hukum adat dia Secara- sudah ya 50% jadi Ya. milik yang melarikan gitu ya. ya begitu dia kan. Cuman dalam kasus ini saya kira nanti tentu akan apa namanya duduk lagi seluruh keluarga itu, antara yang sudah melamar maupun yang sudah melarikan ini, karena ini kan ada apa namanya pertentangan antara adat dengan syariat saya kira Iya. itu, sehingga akan cukup ribet lah, cukup ribet lah, dan itu benar terjadi. Malah yang lebih harus seperti saya katakan tadi, jadi sudah dilarikan oleh satu laki-laki untuk dia nikahi, belum akad nikahnya dilarikan lagi oleh laki-laki lain, si perempuan yang sama. Nah, itu malah lebih serem. Tentu yang sepertinya udah ada aturannya ya. Ada aturan, kalau secara agama kan jelas melamar yang sudah dilamarkan nggak boleh. Ya, Nah, kalau istilah sasa kalau nggak salah ada awik-awik. ada ya. Bakunya ada nggak kalau dia melarikan perempuan yang sudah dilarikan? Biasanya. Karena kalau dia nanti keputusannya tidak sesuai awik-awik, biasanya terjadi banyak yang terjadi perseteruan, bahkan perang antar gubuk. Ya. Nah, ini biasanya seperti apa, Bang? Nanti kita akan ke Bang Omeng juga. Iya. Jadi biasanya setiap daerah, meskipun sekarang udah agak runtuh memang kan, tetapi bahwa ada beberapa daerah yang masih kuat dengan adat istiadat itu. Jadi jika sudah dilarikan, maka dilarikan itulah yang disebut sebagai merari. Malah itu sudah disebut 90% gitu kan. Dia akan menikah gitu. Maka meminang, orang yang sudah meminang atau dilamar tadi itu boleh jadi kan hanya keluarga besar laki-laki dan keluarga besar perempuan yang tahu gitu kan. Iya, iya. Sementara kalau merari ini kan seperti yang kita sebut tadi, dia malah sudah antar gubuk, antar kampung, Ya. antar dusun, atau komunitas tingkat desa bahkan itu yang sudah mengetahui, maka lebih besar skupnya dibanding yang itu gitu kan. Oke. Sehingga memang harus di awik-awik itu ada sebagian masyarakat daerah itu masih dan memiliki awik-awik itu, ada juga yang memang sudah agak luntur gitu kan, sehingga mengambil cara dengan meminang atau melamar itu gitu kan. Oke, Bang Rizkon, closing statement Oke. sebagai orang KUA, pesan Anda kepada masyarakat kita, terutama masyarakat Lombok, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, saya kira kita harus menyandingkan syariat dengan agama, Adat. istiadat dengan doktrin agama, dalam pengertian bahwa bila sudah diketahui dia dilamar, sebisa mungkin supaya dijaga tidak dilarikan lagi oleh laki-laki yang lain, sehingga tidak terjadi ini kan. Jadi disandingkan supaya tidak dipertentangkan, sehingga tidak menimbulkan keributan. Oke, terima kasih Bang Rizkon. Kita akan ke Bang Komeng. Bang, Ya. closing statement Abang, pesan yang bisa didengarkan oleh masyarakat kita. Karena kalau ini tidak menjadi sesuatu atau menjadi bahasan yang kita publikasikan, ini apalagi orang-orang tua kita udah banyak yang nggak ada ya. Saya lihat di masyarakat tradisi itu tidak secara sengaja diturunkan, diajarkan, tidak. Sehingga banyak sekali ya contoh nih dalam prosesi saja. Kalau dulu orang nyongkol ya, mungkin ini akan kita bahas di berikutnya ya, tetapi ini mungkin bisa untuk closing statement. Dulu nggak ada istilah kecimol sambil mabuk-mabuk tuh, saya rasa nggak ada ya. Sekarang ya mohon maaf, sudah beralih gitu dari kebiasaan kita dari menggunakan musik tradisional kepada itu. Jadi saya seperti melihat kalau istilah sekarang tuh dugem ya. Dugem tuh kan biasanya di dalam ruangan, ini di jalan ini gitu loh. Pesan Anda, Bang Komeng, untuk masyarakat kita supaya mungkin kita bisa lebih menghargai adat istiadat kita, aturan-aturan itu bukan hanya untuk masyarakat yang muda, tetapi juga mungkin kepada tokoh-tokoh mungkin bisa ini harus dipikirkan, karena kalau tidak ini akan luntur. Silakan Bang.
kembali, kalau tadi sudah dikatakan sama Bang Rizkon bahwa harus disandingkan, dan saya juga lebih mengkerucut ke sana. Adat istiadat ataupun budaya ini kan ditemukan secara generatif turun-temurun melalui kajian sosial yang luar biasa. Jadi bahwa kajian sosial maksud saya secara empiris dilakukan dan disadari sehingga terformulasi akhir bahwa itu baik, sehingga dijalankan dari generasi ke generasi. Nah, dan saya yakin roh agama juga sangat baik, berangkat dari adat yang tujuannya juga baik. Sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu dipersoalkan di mana jurang pemisah antar adat dan agama, tetapi justru yang paling cerdas untuk generasi berikutnya dan generasi mendatang masyarakat kita adalah bagaimana mencari titik temu keduanya sehingga saling beriring berjalan, mencari titik temu keduanya. Kalau misalnya tadi mengenai masalah nyongkolan yang tadinya adalah publikasi agar semua orang tahu, ya itu tahdus biniyah, syiar dalam agama. Itu iklanun nikah. Iklanun nikah. Dan itu benar. Hanya saja mungkin seperti closing statement saya, Islam itu baik. Tapi ketika ada orang muslim yang kurang baik, ya jangan salahkan Islamnya kan? Lihat orang muslim jangan seperti itu. Adat dan istiadat itu baik. Ketika ada yang menyalahgunakan, jangan salahkan adatnya, tapi lihat individu pelakunya. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bang Komeng. Oke pemirsa yang budiman, kita sudah berbincang agak panjang dan insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi di channel yang sangat luar biasa nanti. Kita akan sering bertemu dengan Bang Omeng dan Bang Rizkon. Kita akan bahas segala sesuatu tentang adat istiadat, sejarah, terutama tentang Lombok. Kita nanti akan bicara juga tentang kenapa kita 1000 masjid. Ya, ada banyak sekali kontradiksi yang akan muncul di masyarakat dan itu akan menjadi pembahasan yang menarik. Stay tune terus di channel ini dan di channel satunya lagi nanti saya kasih tahu bocorannya. Terima kasih Bang Komeng, Bang Rizkon. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Mungkin nanti tentang majikan dan budak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.